Halo semua, selamat datang di channel Mahasiswa Manajemen, lebih mudah dipahami dari penjelasan dosenmu. Kali ini kita bakal lanjut ya materi ontologi yang bagian kedua. Jadi kalau kalian pengen belajar tentang ontologi, saya udah siapin playlist. Jadi kalian bisa cari playlistnya di channel YouTube saya buat kalian pelajarin. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan ini sesingkat dan semudah mungkin untuk dipahami. Jadi saya harap teman-teman dapat lebih paham lagi terkait materi ontologi ini, karena ini adalah materi pengkaderan yang cukup sulit buat dipahami. Jadi langsung saja kita masuk ke materi kedua dari ontologi, yaitu hakikat realitas. Jadi pada dasarnya hakikat realitas ini itu kita berbicara tentang apakah ini tuh nyata atau tidak, apakah ini itu sebuah kenyataan atau bukan gitu. Jadi dalam hakikat realitas ini kita dibagi tiga. Yang pertama itu ada yang namanya hakikat realitas yang bisa disentuh. Nah, seperti contoh kemarin ini misalnya seperti diri saya nih, saya bisa sentuh. Otomatis ini adalah kenyataan, saya bisa sentuh diri saya gitu. Atau misalnya meja di belakang ini saya bisa sentuh. Itu otomatis adalah sebuah kenyataan atau realitas. Nah, ada juga kenyataan yang tidak bisa disentuh. Misalnya nih, seperti kita merasakan takut gitu, atau kita merasakan senang, marah, bahagia. Nah, itu adalah semua realitas-realitas atau kenyataan yang kita tahu, atau itu adalah bentuk kenyataan karena kita bisa rasa langsung dalam diri kita. Kita bisa definisikan langsung gitu bahwa sekarang nih saya lagi senang gitu, sekarang saya lagi bahagia, sekarang saya lagi marah. Ini kan kelihatan gitu, kita tahu diri kita bahwa kita marah, itu adalah sebuah kenyataan. Tapi ini bedanya karena mereka tidak bisa disentuh atau ya tidak bisa dilihat lah. Kemudian kita masuk ke yang bagian ketiga, yaitu ada sesuatu yang bukan realitas, yaitu seperti contohnya mimpi. Itu kan mimpi hanya bentuk dari sesuatu yang tidak nyata gitu, tidak ada dalam kehidupan kita. Ini hanya seperti cerita lewat saat kita tidur. Jadi itu bukanlah sebuah kenyataan. Kemudian contoh lain itu seperti halusinasi, yang misalnya seperti menggunakan narkoba, itu kan bisa menimbulkan efek halusinasi yang tidak nyata gitu. Nah, buat lebih mudah dipahami, saya rasa untuk bagian pertama tadi ya, yaitu kenyataan yang bisa dilihat dan dipegang, itu saya pikir cukup jelas ya buat teman-teman. Nah, untuk membedakan antara yang kedua tadi sama yang ketiga itu yang nyata tapi tidak bisa disentuh dan yang memang tidak nyata. Cara membedakannya itu misalnya nih teman-teman, kalian pengen ngonten. Nah, kalian takut nih orang-orang bakal ngejudge kalian. Kalian takut tanggapan orang-orang kalau mau mulai ngonten. Kalian takut mulai ngonten, itu adalah nomor 2. Nyata, kalian benar-benar takut gitu buat mulai ngonten. Ada perasaan takut dalam diri kalian. Ada perasaan bahwa kalian takut buat dibenci sama orang, ada perasaan bahwa konten kalian akan ditolak sama orang. Tetapi ini ada dua kondisi yang terjadi. Yang pertama yaitu rasa takut kalian, itu adalah kenyataan tapi tidak bisa dilihat dan dipegang. Nah, persepsi orang, kita takut akan persepsi orang bahwa orang akan menilai kita buruk atau tidak, itulah yang bukan kenyataan. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa kalau tujuan dari kita mempelajari ini, misalnya seperti tadi, misalnya kalian pengen ngonten gitu. Nah, kalian takut orang-orang, itu nyata, takut kalian itu nyata. Tapi perlu kalian perhatikan bahwa orang itu menolak atau menerima konten kalian itu belum tentu nyata. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan bahwa konten kalian belum tentu tidak diterima oleh orang lain. Bisa saja diterima kan, karena ini belum menjadi kenyataan gitu. Jadi ya, untuk ini tuh supaya kita bisa membedakan gitu, mana yang benar-benar nyata dan mana yang tidak, supaya ini bisa membantu diri kita untuk lebih maju lagi. Jadi untuk materi kedua itu saja teman-teman. Terima kasih semua. Jadi kalau ada yang pengen kalian tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar, saya bakal jawab secepat mungkin. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua paham. Terima kasih.